Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'a. Kaifa halukum? Insyaallah bil khairi na'am. La tansa du'a qabla dirasati. Al-an sanata'allamul maddah tematik. Materi kita hari ini yaitu tema 3, subtema 2, tepatnya pada pembelajaran 4 nak ya. Nah, pada pembelajaran 4 ini ada dua muatan pelajaran yang akan kalian pelajari nak ya. Yang pertama ada PPKN, yang kedua bahasa Indonesia. Yang pertama PPKN, yaitu melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan nak ya. Nah, tentunya anak-anakku sekalian sudah mengetahui tanggung jawab kalian nak ya. Nah, ketika berada di rumah, ketika berada di sekolah dan di masyarakat. Jadi kewajiban itu harus dilaksanakan dengan baik agar supaya tidak ada hak orang lain yang kalian rugikan nak ya. Contoh ketika berada di rumah, yang pertama itu jangan membuang sampah di sembarang tempat nak ya. Yang kedua, menghargai makanan yang sudah ada di dalam rumah nak ya. Artinya jangan mencari sesuatu atau mencari makanan yang tidak ada dalam rumah nak ya. Yang kedua di sekolah, contohnya melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya. Yang kedua, menjaga ketenangan saat belajar nak ya. Jangan cerita atau main-main ketika guru menjelaskan. Yang ketiga yaitu di masyarakat, contohnya menjaga saluran air dengan cara tidak membuang sampah di got-got nak ya. Contoh yang lain yaitu mematuhi aturan lalu lintas. Muatan pelajaran yang kedua yang akan kalian pelajari yaitu bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi, kalian dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut itu disusun oleh kalimat efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, Ustadz hanya mengulangi kembali nak ya, bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Selanjutnya, kalimat efektif memiliki syarat-syarat ya. Artinya kalimat itu bisa dikatakan kalimat efektif apabila yang pertama sesuai PUEBI. Apa itu PUEBI nak? Ustaz sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebuah kalimat efektif itu harus menggunakan ejaan, tanda baca dan kosakata baku yang tepat. Yang kedua itu sistematis. Artinya kalimat efektif itu harus memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah objek, pelengkap, dan keterangan. Yang ketiga, tidak boleh boros dan bertele-tele. Artinya susunan kalimat efektif itu harus pasti dan ringkas serta tidak menghambur-hamburkan kata. Yang keempat atau yang terakhir, tidak ambigu. Artinya kalimat efektif itu harus dibuat secara benar nak ya. Tujuannya agar supaya pembaca tidak kesulitan mengartikan ide pokok kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Artinya tidak salah mengartikan ide pokoknya nak ya. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku sekalian buka kembali buku LKS tema 3 tak, yaitu subtema 2, tepatnya pada pembelajaran 4 nak ya. Yaitu halaman 46, 47 itu dibaca. Itu untuk membantu pemahaman kalian terhadap apa yang Ustadz telah jelaskan secara singkat nak ya. Dan tugas selanjutnya coba anak-anakku sekalian kerjakan soal pembelajaran 4 yaitu halaman 48, yaitu bagian A dan B. Rubbama hadza darsuna al-yawm. Syukran ala ihtimamikum. Ila al-liqa fi usbu'il qadim insyaallah. La tansa nasihatal ustad. La tatrakus salawatil khams. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.